Halo, Sobat Cek Faktait. Kabar terbaru datang dari dunia sepak bola Indonesia, khususnya Timnas U17 yang baru saja menutup rangkaian pertandingan Piala Kemerdekaan ke-2025. Dalam beberapa minggu terakhir, perhatian penggemar sepak bola tanah air tertuju pada persiapan tim muda ini menghadapi tantangan internasional. Pelatih Nova Arianto kini mengumumkan rencana ambisius yang melibatkan pemusatan latihan di Eropa, tepatnya di Bulgaria, sekaligus berharap dapat menambah kekuatan tim lewat para pemain diaspora Indonesia. Berita ini menjadi menarik karena strategi pemanggilan pemain diaspora bukan hanya soal mengisi slot pemain, tetapi juga memperkuat tim dengan pengalaman internasional. Tak hanya itu, langkah ini menjadi bagian dari persiapan Indonesia menghadapi Piala Dunia U17 yang tinggal beberapa bulan lagi. Melalui artikel ini, Cek Fakta akan membedah seluruh rencana, pemain, dan strategi yang diterapkan oleh Nova Arianto, sekaligus melihat peluang Timnas U17 meraih hasil optimal di panggung dunia. Timnas U17 Indonesia baru saja menutup rangkaian pertandingan Piala Kemerdekaan 2025, sebuah turnamen yang selalu menjadi ajang uji coba penting bagi pembinaan pemain muda nasional. Turnamen ini tidak hanya sekadar pertandingan persahabatan, tetapi juga menjadi tolak ukur kesiapan tim menghadapi kompetisi yang lebih besar, termasuk ajang internasional seperti Piala Dunia U17. Di bawah arahan pelatih Nova Arianto, Timnas U17 menunjukkan performa yang cukup solid. Nova menekankan bahwa meski hasil pertandingan menjadi perhatian, tujuan utama adalah melihat kesiapan teknis, taktik, dan mental pemain. Dalam pertandingan terakhir melawan Mali di Stadion Utama Sumatera Utara, tim muda Indonesia menunjukkan semangat tinggi meski menghadapi lawan yang secara pengalaman internasional lebih matang. Piala Kemerdekaan ini juga menjadi momen penting untuk menilai pemain-pemain lokal maupun diaspora. Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas U17 Indonesia mulai mengadopsi strategi untuk memanggil pemain yang tumbuh di luar negeri yang memiliki pengalaman dan gaya permainan berbeda. Hal ini dimaksudkan agar tim nasional tidak hanya mengandalkan talenta lokal, tetapi juga memperkaya strategi dengan wawasan internasional. Nova Arianto menyebutkan bahwa proses promosi dan degradasi pemain selama turnamen tetap berjalan. Artinya, para pemain yang tampil baik akan semakin diprioritaskan, sementara yang membutuhkan pengembangan lebih lanjut akan diberi kesempatan latihan tambahan. Strategi ini menjadi bagian dari pembentukan tim yang solid dan seimbang, sehingga ketika menghadapi kompetisi besar, semua posisi diisi oleh pemain yang benar-benar siap. Selain itu, pelatih juga mengamati secara khusus peran pemain diaspora yang belum bisa hadir di Piala Kemerdekaan. 3 nama yang menjadi sorotan adalah Luke Kesley, Nicholas Mjosun, dan Mike Rajasa. Nova berharap ketiganya dapat bergabung dalam TC di Bulgaria mendatang, sehingga skuad Timnas U17 bisa lebih kuat dan siap menghadapi uji coba internasional. Setelah Piala Kemerdekaan, langkah selanjutnya adalah pemusatan latihan di Bulgaria yang berlangsung dari 1 hingga 14 September tahun 2025. TC ini akan mencakup 3 pertandingan uji coba internasional yang menjadi kesempatan emas bagi pelatih Nova untuk mengevaluasi performa tim di tingkat global. Alasan memilih Bulgaria cukup strategis. Pertama, negara Eropa ini menawarkan kompetisi yang lebih menantang karena para pemain akan menghadapi tim dengan gaya permainan Eropa yang berbeda dengan Asia. Kedua, fasilitas latihan dan stadion di Bulgaria memadai untuk simulasi pertandingan internasional. Ketiga, lokasi ini memungkinkan pemain diaspora yang berdomisili di Eropa lebih mudah bergabung tanpa kendala logistik yang signifikan. Pemain diaspora menjadi salah satu fokus utama. Selain Luke Kesley, Nicholas Mjosun, dan Mike Rajasa, ada 6 pemain diaspora lain yang sebelumnya ikut TC sebelum Piala Kemerdekaan. Haik Malter, Lionel Detroit, Flores De Pater, Jaume Gasling, Azadin Eyal, dan Destin Hoop. Mereka memiliki pengalaman bermain di klub-klub Eropa, sehingga membawa nilai tambah berupa kematangan teknis, wawasan taktik, dan mental bertanding di level tinggi. Nova Arianto menegaskan bahwa komposisi tim masih fleksibel dengan berbagai opsi pemain diaspora lain yang akan dilihat selama TC. Strategi ini menekankan pada kompetisi sehat antar pemain, sehingga semua yang memiliki potensi akan diuji kemampuannya. Selain itu,
TC di Bulgaria bukan sekadar latihan fisik, tetapi juga menjadi momen bagi tim untuk membangun chemistry, memahami taktik tim, dan mengadaptasi gaya permainan yang sesuai standar internasional. Selain TC di Bulgaria, tim juga dijadwalkan melakukan persiapan tambahan di Yogyakarta sebelum menuju Dubai dan kemudian bergeser ke Qatar. Rangkaian ini menjadi bagian dari strategi panjang untuk memastikan timnas U17 benar-benar siap menghadapi Piala Dunia U17 dengan semua pemain yang tersedia dapat tampil maksimal. Setelah membahas perjalanan timnas U17 di Piala Kemerdekaan 2025 dan rencana TC di Bulgaria, kini perhatian beralih pada peluang tim menghadapi Piala Dunia U17. Bagi Indonesia, kompetisi ini bukan hanya ajang prestisius, tetapi juga momentum untuk menunjukkan kualitas pembinaan pemain muda nasional di level global. Pelatih Nova Arianto memahami bahwa menghadapi tim-tim papan atas dunia membutuhkan strategi matang. Salah satu aspek penting adalah kombinasi antara pemain lokal dan diaspora yang memungkinkan tim memiliki keseimbangan antara kekuatan fisik, keterampilan teknis, dan pengalaman bertanding di kancah internasional. Para pemain diaspora membawa pengalaman bermain di Liga Eropa atau akademi profesional yang bisa memperkaya pola permainan tim, mulai dari build-up serangan hingga pertahanan terorganisir. Dua faktor utama menentukan keberhasilan timnas U17 di Piala Dunia: persiapan teknis dan mental pemain. Persiapan teknis meliputi penguasaan taktik, pola permainan, strategi pressing, transisi cepat, hingga efektivitas eksekusi peluang di depan gawang. Sementara aspek mental mencakup ketahanan menghadapi tekanan, konsistensi fokus selama pertandingan, dan kemampuan adaptasi terhadap lawan dengan gaya berbeda. TC di Bulgaria akan menjadi ujian pertama dari kedua faktor ini, terutama dalam menghadapi tim-tim Eropa yang cenderung lebih disiplin taktik. Selain tiga nama yang diharapkan hadir di Bulgaria, Luke Kesely, Nicholas Mjosun, dan Mike Rajasa, ada 6 pemain diaspora lain yang sebelumnya mengikuti TC. Kehadiran mereka akan memberikan pelatih lebih banyak opsi, termasuk dalam strategi rotasi pemain selama turnamen. Nova Arianto menegaskan bahwa kompetisi internal antar pemain menjadi sangat penting karena memungkinkan pelatih melihat siapa yang benar-benar layak mengisi posisi utama di Piala Dunia. Tak kalah penting adalah chemistry antar pemain, terutama dengan adanya campuran pemain lokal dan diaspora. Para pemain diaspora memiliki gaya permainan yang berbeda, kadang lebih cepat atau lebih fisikal, sehingga integrasi dengan pemain lokal harus dilakukan sejak TC. Nova Arianto menyebut bahwa TC di Bulgaria bukan hanya soal latihan fisik, tetapi juga soal adaptasi gaya permainan, komunikasi di lapangan, dan pemahaman strategi tim. Dengan demikian, ketika tim memasuki Piala Dunia, semua pemain sudah memahami peran masing-masing secara jelas. Rangkaian persiapan selanjutnya, termasuk TC di Yogyakarta, Dubai, dan Qatar, menjadi bagian dari strategi panjang. Di Yogyakarta, fokus akan lebih pada pemantapan teknik dan taktik, sedangkan di Dubai dan Qatar, fokus beralih pada simulasi pertandingan dengan lawan internasional dan adaptasi kondisi lapangan serta cuaca. Hal ini sangat penting karena Piala Dunia biasanya dimainkan di negara dengan kondisi berbeda dari Indonesia, sehingga kesiapan adaptasi menjadi faktor tambahan yang memengaruhi performa. Dalam konteks sejarah, peran pemain diaspora mulai terasa signifikan bagi timnas U17. Beberapa tahun terakhir, pemanggilan pemain diaspora terbukti memberikan dampak positif, terutama dari segi pemahaman taktik modern, kecepatan pengambilan keputusan, dan ketahanan fisik. Nova Arianto menyadari hal ini, sehingga ia berharap semua pemain diaspora yang memenuhi syarat dapat hadir dalam rangkaian TC untuk memberikan alternatif dan variasi strategi yang lebih kaya. Lebih jauh, keberadaan pemain diaspora juga berdampak pada mental juara tim. Pemain yang terbiasa menghadapi kompetisi Eropa atau Amerika seringkali memiliki mental lebih siap menghadapi tekanan, lebih disiplin dalam latihan, dan lebih cepat beradaptasi dengan situasi pertandingan yang dinamis. Ini menjadi aset berharga bagi timnas U17 yang harus menghadapi lawan dengan berbagai gaya permainan dan intensitas tinggi. Di sisi lain, tantangan terbesar adalah menyatukan pemain dengan latar belakang berbeda menjadi satu tim solid. Pemain lokal dan diaspora memiliki kebiasaan, ritme, dan cara bermain yang berbeda. Pelatih harus mampu menciptakan komunikasi efektif,
kesepahaman taktik, dan rasa saling percaya. Teca di Bulgaria serta persiapan di Yogyakarta, Dubai, dan Qatar akan menjadi ajang latihan nyata untuk membangun fondasi ini. Jika semua rencana berjalan sesuai harapan, Timnas U17 Indonesia memiliki peluang untuk menunjukkan perkembangan positif di Piala Dunia. Kombinasi pemain lokal yang berbakat dan pemain diaspora yang berpengalaman dapat menjadi kekuatan unik Indonesia yang menggabungkan kreativitas, kecepatan, dan disiplin taktik. Dengan strategi Nova Arianto yang sistematis dan terukur, diharapkan tim tidak hanya tampil kompetitif, tetapi juga mampu menembus babak lanjutan dan membuat sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Kesimpulannya, perjalanan Timnas U17 Indonesia setelah Piala Kemerdekaan 2025 hingga persiapan Piala Dunia menunjukkan perencanaan matang dan fokus pada kualitas tim. Pemanggilan pemain diaspora bukan hanya langkah taktis, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk menguatkan tim muda Indonesia di level internasional. Dengan Teca di Bulgaria dan persiapan tambahan di Yogyakarta, Dubai, serta Qatar, Timnas U17 diharapkan siap menghadapi tantangan global, memperlihatkan performa terbaik, dan membawa harapan baru bagi sepak bola tanah air. Sobat Cek Fakta, inilah gambaran lengkap persiapan Timnas U17 Indonesia, mulai dari piala lokal, TC internasional, hingga persiapan menghadapi Piala Dunia. Semua langkah ini menunjukkan keseriusan pelatih Nova Arianto dalam membentuk tim muda yang kompetitif, solid, dan siap bertarung di level tertinggi. Dengan dukungan penuh dari pemain lokal dan diaspora, semangat Indonesia di kancah internasional semakin nyata dan menjanjikan.